Tuan Damar dipersilakan berdiri. Anda butuh kesempatan kedua. Di episode 5, tepatnya di Milwaukee tahun 1987, Jeff bekerja di pabrik coklat dan kedapatan shift malam. Dia lalu melihat berita kematian seorang pria muda bernama Daniel di koran. Dan anehnya, Jeff merasa tertarik karena wajah Daniel ini sangat tampan. Jadi, Jeff pergi ke kuburannya dan berniat akan mengambil mayatnya. Meski Daniel sudah meninggal lama dan Jeff juga gak kenal sama Daniel. Jeff lalu berhayal memeluk Daniel di dalam peti mati dan mulai menggali kuburannya. Tapi Jeff berkata pada detektif kalau dia gak berhasil membawa mayat Daniel pulang sebab tanahnya terlalu keras untuk digali. Tahun 1991, di ruang interogasi, detektif bertanya pada Jeff alasan yang mendorong dia untuk mengambil mayat Daniel. Jeff hanya menjawab kalau dia ingin pemuda itu menonton film dengannya. Lalu detektif mulai bertanya lagi tentang korban pertama Jeffrey, yaitu si Stephen Hicks, dan korban keduanya yang bernama Stephen Tommy yang Jeff bunuh secara gak sengaja. Tapi detektif mulai merasa marah saat Jeff berkata gak tahu Stephen itu yang mana dan mengatakan gak hafal nama-nama para korbannya. Jeff lanjut bercerita kalau saat di rumah neneknya, Jeff sering membawa pria ke rumahnya, membiusnya lalu membawanya ke gudang bawah tanah, kemudian mencekik sebelum menidurinya. Hal itu dilakukan agar korbannya gak sadarkan diri, karena Jeff gak ingin mereka menderita kesakitan. Jeff berkata kalau dia sudah membunuh 3 pria saat di rumah neneknya. Dan ketika diminta menyebutkan ciri-cirinya, Jeff berkata 1 pria berkulit hitam, 1 pria berkulit putih, dan 1 pria India Amerika. Meski Jeff berkata kalau dia mengincar orang yang menurutnya menarik, detektif Murphy yang memiliki ras berkulit hitam menyanggah kalau Jeff memang sengaja pergi ke apartemen di mana lingkungannya orang berkulit hitam, karena Jeff tahu mereka dikesampingkan dan daerah tersebut jarang diawasi sehingga Jeff bisa melancarkan aksinya, mengincar dan juga membunuh mereka tanpa takut ketahuan sebab mereka yang berkulit hitam jarang dipedulikan. Seperti yang ku bilang sebelumnya guys, kalau ras berkulit putih di zaman itu tuh lebih ke kayak dimuliakan gitu guys. Rasis banget kan? Jadi kalian yang nonton ini gak boleh kayak gitu ya guys. Kita semua sama kok di mata Tuhan, oke? Detektif Kennedy menyuruh Jeff melanjutkan ceritanya tentang mayat Stephen Tommy. Jeff melanjutkan setelah membawa jasad itu ke ruang bawah tanah, Jeff sangat panik dan takut ketahuan neneknya. Meski dia sudah tahu jika neneknya itu jarang dan bahkan gak pernah turun ke ruangan itu, namun perlahan baunya mulai tercium. Tapi si Jeff berhasil menipunya. Dia memotong dan melipat mayat Tommy kemudian meletakkannya di plastik sampah, lalu mengikatnya dengan kuat hingga baunya gak tercium. Jeff juga menambahkan kalau beberapa bagian tubuh Tommy yang sudah dipotong-potong, dia rendam dan direbus hingga kulit dan dagingnya mengelupas. Hal itu terjadi dari dorongan hatinya dan Jeff gak bisa menghentikannya. Jeff lalu meminta kursi listrik saja, namun detektif terus memaksa Jeff untuk bercerita. Saat detektif bertanya apakah neneknya gak pernah curiga sama gerak-geriknya, Jeff berkata kadang-kadang neneknya curiga saat dia sering membawa pria ke rumahnya. Namun Jeff berhasil meyakinkan dan menyembunyikan semua dari neneknya. Suatu hari, neneknya sempat mengeluhkan bau dari ruang bawah tanah lagi. Dan Jeff berkata itu bau dari pengawet hewan. Tiap hari baunya semakin menyengat dan Jeff beralasan ada hewan rakun yang mati, namun Jeff gak bisa mengambilnya. Jeff lalu meminta neneknya jangan khawatir karena nanti baunya juga akan hilang. Entah kenapa neneknya percaya aja. Mungkin karena dia mengira gak ada yang salah dengan cucunya itu. Tapi keadaan memburuk setelah neneknya menemukan altar persembahan kecil dan juga buku yang bertuliskan tentang aliran satanik.
Baginya, itu sangat menyimpang dan melampaui batas hingga memarahi Jeffrey. Suatu hari, saat Lionel ayahnya memeriksa kondisi Jeff dan mencium bau itu, Jeff menggunakan alasan yang sama seperti dia menipu neneknya jika itu bau pengawet binatang. Tapi di sini Lionel gak percaya dan meminta Jeff membuka pintunya. Di sana Lionel mulai marah saat mengetahui Jeff membuang bekas eksperimen asamnya ke saluran pembuangan karena baunya sangat busuk dan menyengat. Ayahnya juga menyuruh Jeff berhenti membaca buku satanik. Setelah kejadian itu, Jeffrey menghentikan apa yang dia lakukan selama berbulan-bulan. Namun, dia mulai paranoid dan menunggu untuk ditangkap polisi, tapi itu gak pernah terjadi. Hal itu membuat Jeffrey yakin jika kejahatannya gak akan pernah ketahuan. Jadi, dia kembali melakukannya. Suatu malam, Jeff bertemu pria bernama Ron, di mana mobil Ron ini mogok dan Jeff menawarkan diri untuk membantu. Tapi malah meminta Ron untuk mampir dulu ke rumah neneknya. Jeff lalu mengatakan kalau dia akan mencari kunci mobilnya, bahkan mengajak Ron ke ruang bawah tanah. Tentu saja Ron menolak dan menyelanya. Jeff mulai menawarkan minuman karena Ron ini menolak untuk minum bir, jadi Jeff memberikannya kopi yang sudah dicampur obat bius. Meski Ron memperjelas jika di antara mereka berdua gak akan melakukan apapun, namun gak berapa lama kemudian si Ron ini mulai hilang kesadaran dan pingsan. Saat Jeff akan bercumbu, neneknya datang memergoki mereka dan terkejut mengetahui Jeff memiliki teman berkulit hitam. Tampaknya neneknya khawatir dan enggan meninggalkan mereka berdua, meski Jeff mengatakan jika Ron ini hanya mabuk. Bahkan nenek akan menghubungi ayahnya Jeff karena merasa ada sesuatu. Hal itu membuat Jeff kesal dan meminta neneknya kembali ke kamar. Tapi neneknya justru berniat akan menjaga Ron sampai dia bangun nanti. Pagi hari, Ron mulai sadar namun masih sedikit pusing. Jeffrey kemudian membawa Ron masuk ke dalam bis dengan nenek masih mengawasi mereka. Ron yang malang ditinggalkan di dalam bus sampai pengemudi mencapai pemberhentian terakhir. Ron keluar dari bis dengan sempoyongan dan masuk ke lapangan perkebunan. Dan bangun-bangun, dia sudah berada di rumah sakit. Ketika suster mengatakan jika Ron overdosis obat bius, Ron gak percaya dan merasa gak meminum apa-apa. Lalu dia mulai curiga sama Jeff yang memberikan kopi di rumah neneknya. Suster pun menyarankan agar Ron segera melapor pada polisi. Dan Ron memberitahu tempat kejadiannya beserta informasi tentang Jeff yang dia tahu pada detektif Rouse di kantor polisi. Tapi polisi di sana seperti gak terlalu antusias menanggapi laporan Ron. Belum lagi gak ada bukti yang konkret. Ron menyuruh polisi untuk pergi ke rumah Jeff dan setibanya di sana, detektif Rouse menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Jeff dan juga neneknya. Ron pun marah karena polisi gak menangkap Jeff dan beranggapan jika polisi lebih memihak orang berkulit putih dengan catatan kriminal daripada orang berkulit hitam yang gak memiliki catatan kriminal apapun. Ron pun pergi dari sana karena laporannya percuma. Suatu malam, Ron memergoki Jeff yang menghentikan taksi dengan seorang pria dan dia pun menghentikannya dengan mengatakan jika Jeff ini orang jahat yang pernah mencoba membunuhnya. Malam berikutnya, neneknya yang sedang tidur mendengar suara Jeff yang sedang gaduh dengan seorang pria di bawah. Pria itu adalah Somsak Sinta Somphon yang kalau kalian nonton video sebelumnya pasti tahu jika Somsak ini adalah kakaknya Konerak. Somsak mencoba melarikan diri dari Jeff dan Jeff yang mengetahui neneknya sedang mengawasinya dari jendela atas memilih untuk gak mengejar Somsak. Beberapa saat kemudian Somsak yang masih dalam pengaruh obat bius kembali ke rumah orang tuanya dan pingsan di lantai atas. Orang tuanya yang sebelumnya memarahi Somsak justru mulai khawatir dan meminta keluarganya menelpon ambulan. Keluarga Somsak lalu melaporkan pelecehan anaknya itu kepada polisi dan Jeff ditangkap lalu dibawa ke pengadilan. Namun karena pihak Jeff gak mengajukan keberatan atas tuduhan itu, hukumannya sangatlah ringan. Hanya 1 tahun penjara di lembaga permasyarakatan Milwaukee. Dan hakim justru akan memberikan kesempatan kedua hanya karena Jeff berkulit putih dan umurnya masih muda. Dengan menjadikan cucu hakim sendiri sebagai contoh yang awalnya suka mabuk sekarang bisa sembuh. Bukan cuma juru ketik dan keluarga Somsak aja yang kaget dengan keputusan dan alasan yang gak masuk akal itu guys. Kita sebagai penonton juga kaget. Sudah jelas-jelas itu gak adil ya kan. Padahal nih, kita melihat dengan jelas trauma yang akan dialami Somsak. Mungkin gak akan hilang seumur hidup.
Pak Hakimnya seperti gak memikirkan kondisi Somsak sama sekali dan malah memihak Jeff. Ayahnya Jeff jadi merasa gak enak hati sama keluarga Sinta Somphone yang duduk di seberangnya. Lionel lalu membawa Jeff kembali ke rumah nenek untuk makan malam bersama terakhir kali sebelum Jeff ini ditahan. Shari mengatakan jika neneknya lah yang sudah membayar uang jaminan untuk Jeff yang jumlahnya gak sedikit. Dia berharap Jeff bisa menggantinya nanti setelah bebas. Di sini Jeff mencoba menjelaskan jika dia hanya ingin memfoto Somsak saja, tapi Lionel gak percaya. Masih ingat kotak kenangan ayahnya Jeff di mana Jeff menyimpan kepala Tommy? Lionel menanyakan tentang kotak itu karena dia yakin Jeff menyimpan foto-foto hot pria dan majalah gay di sana. Karena selama ini ayahnya tuh gak pernah melihat apapun di bawah kasurnya Jeff. Si Jeff menolak namun ayahnya memaksa. Lionel mengikuti Jeff mengambil kotak itu dan meminta Jeff untuk segera membukanya. Namun lagi-lagi Jeff menolak dan beralasan jika kuncinya hilang. Hal itu membuat Lionel semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Jeff di dalam kotak itu. Ayahnya pun mulai marah dan akan menghancurkan kotak itu. Dia pergi ke bawah mengambil palu, tapi saat kembali Jeff mengatakan jika kuncinya sudah ketemu. Kamera kemudian menyoroti kepala Tommy yang mungkin sudah Jeff pindahkan tadi ketika ayahnya turun mengambil palu. Dan benar saja isi di dalam kotak itu hanyalah majalah pria dewasa. Nenek kemudian memanggil mereka karena makanan sudah siap dan ayahnya mengajak Jeff untuk segera turun. Pulangnya di dalam mobil, Lionel menangis dan menyalahkan dirinya sendiri juga gak percaya apa yang sudah terjadi pada anaknya. Dia merasa sangat kecewa dan telah gagal menjadi orang tua. Shari di sini mencoba menenangkan suaminya itu. Dan banyak kilas balik yang ditampilkan di sini, di mana Lionel ini seharusnya lebih peka saat anaknya itu membuat banyak masalah dan harusnya lebih memperhatikan lagi jika ada yang salah dengan Jeff. Mulai dari saat ketika dipulangkan dari militernya, Jeff beralasan terlalu banyak minum. Saat Lionel menanyakan tentang manekin yang ditemukan neneknya di tempat tidurnya, Jeff beralasan jika itu hanya tantangan dari temannya. Kasus buang money sembarangan di depan umum dan Jeff beralasan jika dia sedang kencing. Lalu saat tadi siang usai keputusan pengadilan, Jeff beralasan jika dia hanya mengambil fotonya saja dan bahkan akan membayarnya. Lionel berkata pada Shari bahwa dia bahkan gak berani menatap wajah keluarga Sinta Somphone karena menanggung malu. Saat di pengadilan, ayahnya Somsak memberikan kesaksian dengan bahasa dialek Laos dan hakim yang gak mengerti ucapannya meminta salah satu keluarga Somsak untuk menerjemahkannya. Di sini, dia mengatakan jika apa yang dilakukan Jeff pada putranya dengan memberikan obat bius berlebih itu bisa saja membunuh anaknya. Dan Jeff juga berniat melecehkannya yang membuat Somsak trauma. Tapi di sini, intinya si hakim ini lebih memihak si Jeff gitu guys. Karena keluarga Somsak ini hanya imigran. Pokoknya rasis banget lah guys. Aku sampai gak tega sendiri sama keluarga si Somsak ini. Saat Jeffrey ditahan, Lionel menulis surat untuk hakim dan berharap agar Jeff dimasukkan ke dalam program perawatan supaya kecanduan alkoholnya bisa hilang. 1 tahun kemudian saat Jeff bebas, Lionel menjemput Jeff dan mencoba memulai hal-hal positif. Jeff akan tinggal bersama neneknya lagi dalam 1 minggu. Lalu setelah itu Jeff harus pergi mencari apartemen sendiri. Ketika Lionel bertanya kepada Jeff apakah ada bantuan khusus, misal ahli kejiwaan atau penasehat selama di penjara, Jeffrey mengatakan kepadanya bahwa di dalam penjara, mereka para petugas hanya meninggalkan tahanan sendirian. Di sini bisa kita lihat, baik keluarga, lembaga-lembaga, polisi hingga sistem pengadilan gak melakukan apapun untuk menghentikan Jeffrey. Kenapa mereka gak ada yang mencoba membantunya secara psikologis? Apakah karena Jeff berkulit putih? Hingga mereka semua menganggap biasa dan normal-normal saja. Lionel sendiri malah menyuruh Jeff memanaskan mobil dan dirinya berkata akan pergi ke toilet, padahal nangis di lorong. Beberapa saat kemudian, Jeffrey menyewa sebuah kamar di gedung apartemen Milwaukee, tempat dia tinggal dan melakukan begitu banyak kejahatan yang mengerikan. Malam itu, dia bertemu seorang pria berkulit hitam yang tuli berusia 31 tahun bernama Tony Hughes. Apakah dia akan menjadi korban Jeffrey Dahmer berikutnya?
Damer, tahu kalau anak saya masih kecil. Waktu dia bertemu anak saya, dia bertanya kepadanya di sekolah kelas berapa dia. Dia putra saya tidak begitu sehat dan atletis. Obat yang diberikan pria itu kepada putra saya bisa membunuhnya. Tuan Sinta Somfon, maafkan saya, tapi saya kesulitan mengerti ucapanmu. Bisa salah satu anakmu membantu kami di sini? Oh, terima kasih.